Semakin gak jelas Habib. Subhanallah. Setelah ziarah itu besoknya sudah nggak ada lagi penyakit wabah. Allah itu mefardukan kepada manusia 5 fardu setiap hari. Tapi kalau aku setiap harinya 6. Apa yang gak 6? Menjaga kota Tarim. Terjadi penyakit di kota Tarim, banyak yang meninggal. Habib Jaga kota Tarim fardu yang ke-6 tapi tinggalnya di Indonesia. Kita bro karepmu kon ngomong Habib, antum tagul antum tahfadz Tarim. Kau bilang kau jaga Tarim, kau bilang kau jaga kota Tarim, kau bilang Tarim itu wajib. Ini banyak yang meninggal. Habib ngambil tongkatnya dipentungkan ke maisannya Habib Umar Modol. Habib semakin gak jelas Habib. Subhanallah. Setelah ziarah itu besoknya sudah nggak ada lagi penyakit wabah. Allah itu mefardukan kepada manusia 5 fardu setiap hari. Tapi kalau aku setiap harinya 6. Apa yang gak 6? Menjaga kota Tarim. Terjadi penyakit di kota Tarim, banyak yang meninggal. Habib Jaga kota Tarim fardu yang ke-6 tapi tinggalnya di Indonesia. Kita bro karepmu kon ngomong Habib, antum tagul antum tahfadz Tarim. Kau bilang kau jaga Tarim, kau bilang kau jaga kota Tarim, kau bilang Tarim itu wajib. Ini banyak yang meninggal. Habib ngambil tongkatnya dipentungkan ke maisannya Habib Umar Modol. Habib semakin gak jelas Habib. Subhanallah. Setelah ziarah itu besoknya sudah nggak ada lagi penyakit wabah. Adun toba maskanuha walaha rabbur rahim fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya karim. Ya surganya dunia itu Tarim barah, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya karim. Ya surganya dunia itu Tarim barah, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Adun toba maskanuha walaha rabbur rahim fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya karim. Ya surganya dunia itu Tarim barah, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya karim. Ya surganya dunia itu Tarim barah, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Adun toba maskanuha walaha rabbur rahim fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya karim. Ya surganya dunia itu Tarim barah, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya karim. Ya surganya dunia itu Tarim barah, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Adun toba maskanuha walaha rabbur rahim fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya karim. Ya surganya dunia itu Tarim barah, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya karim. Ya surganya dunia itu Tarim barah, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Dunia karim. Ya surganya dunia itu Tarim barah, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya karim. Ya surganya dunia itu Tarim barah, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Insyaallah antum di sini. Ya, ana mau ngomong. Tadi Ada yang mau ngomong. Habib Azaki ngomong saya. diam dulu. Bitani suaya, yang diam dulu. Yang diam dulu. Ini malam ini satu keberuntungan buat semua. Amin. Habib Hasan bin Ja'far As-Sadat sekarang sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sekarang anaknya berjumpa dengan Habib Abdullah bin Muslim Atas. Jadi tolong gain. Insyaallah antum di sini. Ya, ana mau ngomong. Tadi Ada yang mau ngomong. Habib Azaki ngomong saya. diam dulu. Bitani suaya, yang diam dulu. Yang diam dulu. Ini malam ini satu keberuntungan buat semua.
Habib Hasan bin Ja'far As-Sajjad. Sekarang sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Sekarang anaknya berjumpa dengan Habib Abdullah bin Muslim Atas. Jadi tolong gain, insyaallah antum di sini. Ya, anak mau ngomong. Tadi ada yang mau ngomong. Habib Azaki ngomong saya. Ya, diam dulu. Insyaallah antum di sini. Ya, anak mau ngomong. Tadi ada yang mau ngomong. Habib Azaki ngomong saya. Ya, diam dulu. Bitani suaya, bilang diam dulu. Ya, diam dulu. Ini malam ini satu keberuntungan buat semua. Habib Hasan bin Ja'far As-Sajjad. Sekarang sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Sekarang anaknya berjumpa dengan Habib Abdullah bin Muslim Atas. Jadi tolong gain, insyaallah antum di sini. Ya, anak mau ngomong. Tadi ada yang mau ngomong. Habib Azaki ngomong saya. Ya, diam dulu. Bitani suaya, bilang diam dulu. Ya, diam dulu. Ini malam ini satu keberuntungan buat semua. Habib Hasan bin Ja'far As-Sajjad. Sekarang sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Sekarang anaknya berjumpa dengan Habib Abdullah bin Muslim Atas. Jadi tolong gain, insyaallah antum di sini. Ya, anak mau ngomong. Tadi ada yang mau ngomong. Habib Azaki ngomong saya. Nyawel pala si Kibin Sarimi Lai Buya ini tokoh Kibin Lai, pendukung belat Habib imigran Tarim Lai gitu. Lihat Lai, inilah untuk menyawel pala si Kibin Sarimi Nyawel pala si Kibin Sarimi. Ya, itu nggak afdol. Jadi Pak Alawi itu harus pinter ngedabrus sesuai dengan perannya gitu ya, sesuai dengan peran mereka. Yang masalah makam yang ngedabrus tentang makam, yang masalah wali ngedabrus tentang kewalian, yang masalah perang yang ngedabrus dengan keperangannya. Dan itu adalah ciri-ciri Pak Alawi. Nggak ada mereka tuh yang menyampaikan dengan keilmuan tuh belum ada. Selama ini yang tampil di panggung mereka hanya gedabrusnya saja. Coba kalian perhatikan orang yang gedabrus berikut ini. Saya selalu kalau doa saya bawa Habib Zain, Habib Umar. Karena dua sosok manusia ini yang sekarang ini yang memegang dunia. Dua sosok ulama besar, Habib Zain bin Ibrahim bin Semir, kemudian Habib Umar bin Muhammad bin Sani. Saya mendapatkan cerita ini dari satu orang aulia. Dia katakan dunia ini ya dipegang oleh dua orang ini. Yang satu di Madinah nggak mau keluar, yang satu berdakwah, bagi tugas. Saya selalu kalau doa saya bawa Habib Zain, Habib Umar. Karena dua sosok manusia ini yang sekarang ini yang memegang dunia. Dua sosok ulama besar, Habib Zain bin Ibrahim bin Semir, kemudian Habib Umar bin Muhammad bin Sani. Saya mendapatkan cerita ini dari satu orang aulia. Dia katakan dunia ini ya dipegang oleh dua orang ini. Yang satu di Madinah nggak mau keluar, yang satu berdakwah, bagi tugas. Kepolisian selalu mengatakan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, sesuai ya, waqul ja'al haqu wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu akan hancur, akan lenyap ya. Teman-teman, beberapa waktu lalu saya itu ke Sunan Bonang ya. Jadi saya ziarah ke sana serta teman-teman yang lain, dan saya menemukan banyak sekali kejanggalan. Di antara kejanggalan itu adalah adanya makam-makam yang berhimpitan. Berhimpitan kayak gini makam ya. Batu nisannya itu berhimpitan. Jadi nggak bisa dibayangkan bagaimana cara menggali kubur. Para penggali kubur itu nggak bisa dibayangkan bagaimana cara menggalinya, bagaimana cara memasukkan jenazahnya itu nggak bisa dibayangkan. Dan itu mungkin tidak pernah terpikirkan oleh para pahlawan waktu membuat makam palsu tersebut. Inilah yang dikatakan ketika dalam tindak kejahatan ya, kepolisian selalu mengatakan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, sesuai ya, waqul ja'al haqu wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu akan hancur, akan lenyap ya. Inilah yang dikatakan ketika dalam tindak kejahatan ya, kepolisian selalu mengatakan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, sesuai ya, waqul ja'al haqu wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu akan hancur, akan lenyap ya.
Mulai saya menyimpulkan orang-orang yang jak dulu mengklaim putu Nabi, mengatasnamakan habaib secara kajian ilmu nasab, kajian filologi, kajian sejarah, secara kajian tes DNA, mereka jauh bukan cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholli ala Muhammad. Jadi wis rampung urusan nasab, wis rampung. Mulane kula wis rapi bakas nasab, tapi bakas nasib jenengan sing kapusan. Sejarah kedatangan bangsa Yaman pada masa Belanda. Benarkah untuk berdakwah, mencetak ulama dan kiai di bumi Nusantara? Abad 19 hingga abad 20 adalah masa di mana bangsa Nusantara kedatangan tamu dari bangsa Yaman secara besar-besaran. Lebih tepatnya kedatangan mereka dimulai setelah Perang Diponegoro yang selesai di tahun 1830, di mana pada masa tersebut kolonial Belanda mengalami kerugian yang sangat besar sebab perlawanan putra-putri bangsa kala itu begitu berkobar. Sejarah mencatat saking dahsyatnya Perang Diponegoro sampai-sampai Belanda butuh waktu 5 tahun lamanya untuk meredam perlawanan bangsa Nusantara yang ingin bebas dari cengkeraman penjajah Belanda. Kerugian besar ketika Perang Diponegoro itulah yang akhirnya membuat Belanda semakin intens mengeruk kekayaan alam di bumi Nusantara dengan harapan supaya kerugian besar mereka segera bisa tertutupi secepatnya. Di saat kolonial Belanda ingin lebih menggenjot lagi mengeruk kekayaan alam Nusantara agar kerugian perang segera bisa tertutupi secepatnya, masalah besar justru muncul karena orang-orang Nusantara menolak untuk bekerja kepada Belanda. Hal tersebut sangat masuk akal sebab tidak mungkin bangsa asing yang baru diperanginya selama 5 tahun lamanya tiba-tiba harus menjadi tuan majikannya dengan bekerja kepada mereka. Sebab alasan itulah Belanda akhirnya memilih mendatangkan tenaga kerja dari negara-negara miskin di Asia. Di antaranya yang menjadi incaran mereka adalah Yaman, Bangladesh, dan India. Di antara ketiga negara tersebut, pemerintah Hindia Belanda akhirnya memutuskan bahwa tenaga kerja asal Yamanlah yang mereka pilih untuk didatangkan ke bumi Nusantara. Bukan tanpa alasan mengapa kolonial Belanda memilih tenaga kerja asal Yaman untuk bekerja kepada mereka. Alasan yang paling utama adalah supaya tidak terjadi konflik dengan orang-orang pribumi Nusantara. Sebab di masa tersebut, orang-orang pribumi memang bisa hidup rukun dengan bangsa pendatang yang datang dari negara-negara Timur Tengah. Terlebih lagi tenaga kerja asal Yaman yang didatangkan oleh Belanda, sebagian besar adalah berasal dari marga Ba'alawi, satu marga yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, dan fatalnya itu dipercaya begitu saja oleh kaum pribumi. Nomor selanjutnya pun para syekh para sedulur, ini di sini ada pedangnya Sayyidina Ali. Pedangnya Sayyidina Ali. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah dipimpin oleh para ulama dan para kiai, yang itu adalah yang sudah nyata secara DNA dan sejarah. Para ulama Indonesia itu keturunan Sayyidina Ali min dzurriyyatir Rasul. Saudara, beberapa keturunan daripada Wali Songo sudah tes DNA. Termasuk alhamdulillah keluarga saya sudah tes DNA. Semuanya mengarah ke J1. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan saudara-saudara sekalian, keturunan yang asli daripada dzurriyyatur Rasul itu adalah bukan dari marga Ba'alwi, dan ini sifatnya ilmiah, tidak dengan gabupan, bukan karena kebencian, bukan karena hasud, bukan karena adawa permusuhan, tapi ini ilmiah, catatan dan hasil data ilmiah secara sejarah, secara manuskrip, bahwasanya dzurriyyatur Rasul yang asli di Indonesia adalah para ulama, para kiai yang ada di Indonesia. Dan keturunan Wali Songo itu dzurriyyatur Rasul, keturunan Sayyidina Ali. Jadi kalau keturunan Wali Songo itu Alawiyun Sayyidina Ali. Kalau Ba'alwi itu bukan Alawi, Alwiyun, karena keturunan Alwi bin Ubaidillah.
lamnya disukunkan. Awas beda Alwi dengan Alawi. Maka kalian menyebut Ba'alawi jangan Ba'alawi tapi Ba'alwi. Ba'alwi bin Ubaidillah yang sekarang sudah didapatkan hasilnya bahwa Alwi bin Ubaidillah itu tidak ada catatan di dalam sejarahnya, sehingga Ki Imaduddin Al-Bantani mengatakan bahwa Alwi bin Ubaidillah itu adalah bukan cucunya Said Ahmad Al-Muhajir, bukan cucunya bukan putra dan cucunya Said Ahmad Al-Abah An-Nafat, artinya bukan cucunya Rasulullah. Itu kita harus ketegasan ada. Kenapa? Sebab penghancuran bangsa ini juga diawali dengan pengklaman terhadap mereka-mereka yang mengaku cucunya Rasulullah, akhirnya merusak bangsa ini dan merusak mentalitas daripada generasi muda Indonesia. Ini Sayyidina Ali. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah juriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan sahih bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami ada